khususnya dalam modul Sales and Distribution. Nah, di dalam SAP ERP ya, khususnya di modul Sales and Distribution ada beberapa organizational unit ya yang dipakai. Ada company code, ada sales area. Sales area ini terdiri dari sales organization, distribution channel, kemudian division, kemudian ada plan, ada storage location, dan juga ada shipping point ya. Nah, kita bahas satu-satu di sini company code ya. Company code ini adalah legal entity ya dan independent accounting unit. Jadi yang merekapitulasi semua proses terkait transaksi akuntansi itu adalah company code ya. Nah, sehingga company code ini bisa membuat balance sheet ya, neraca, kemudian juga profit and loss, rugi laba. Company code ini nanti di dalam perusahaan ya, bentuknya bisa dalam bentuk sebagai holding company itu sendiri ataupun perusahaan. Nah, berikutnya adalah organizational unit di SAP ERP itu namanya sales organization ya. Nah, istilah sales organization ini digunakan untuk unit yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan barang dan jasa ya. Kemudian menegosiasikan harga. Nah, kemudian juga terkait pelayanan kepada customer ya. Dalam hal ini misalnya terkait layanan purna jualnya ataupun misalnya layanan-layanan ya sebelum ataupun sesudah penjualan. Ini adalah sales organization. Kemudian di dalam SAP ERP juga ada organization unit yang terkait dengan distribution channel ya. Nah, jadi distribution channel ini merupakan ya bagian dari sales organization ya. Berfungsi untuk menjelaskan bagaimana material atau jasa itu sampai ke customer ya. Kemudian juga menggambarkan strategi ya untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada customer ya. Nah, contohnya apa? Wholesale ya. Wholesale ini kan grosir ya, wholesale trade, kemudian retail trade, internet trade, dan yang lain-lain. Jadi misalnya sales organization ini menjual dalam bentuk grosir ya, dalam bentuk jumlah yang banyak ya dan jumlah banyak tertentu, ataupun misalnya langsung kepada customer ya. Bentuknya retail ya, jadi jual retail langsung kepada customer. Atau misalnya distribution channelnya juga bisa dalam bentuk internet trade ya, bentuknya penjualan lewat internet ya, sebagaimana yang banyak terjadi saat ini ya. Nah, ini adalah distribution channel. Berikutnya, dalam organizational unit yang ada dalam SAP ERP juga ada yang namanya division. Division ini menggambarkan lini produk atau jenis produk ya. Jadi produk-produk apa atau kelompok produk apa saja yang dijual oleh bagian penjualan atau sales organization. Contoh misalnya di sini adalah motor ya, kemudian spare part, kemudian service dan lain-lain. Itu adalah division. Berikutnya ada istilah sales area. Nah, sales area ini adalah kombinasi antara sales organization, distribution channel dan division ya. Jadi bagaimana misalnya suatu penjualan itu atau bagian penjualan di sini sales organization itu bagaimana menjual produknya ya, bagaimana menjual produknya melalui distribution channel dan produk apa saja. Itu adalah sales area. Misalnya di sini ada Frankfurt itu dia menjual motor ya dengan cara retail. Ya, menjual komputer juga dengan cara retail. Nah, maka sales area-nya itu adalah 122 ya, 122. Jadi untuk motorcycle itu sales area-nya adalah dilakukan dengan retail trade ya melalui sales organization Frankfurt. Begitu juga komputer. Komputer dijual dengan cara retail ya melalui sales organization Frankfurt. Ya. Nah, namun komputer dia juga bisa dijual dengan menggunakan internet ya. Artinya dijual secara online ya. Nah, jadi komputer ya dijual dengan cara online ya dari sales organization Frankfurt. Nah, namun motorcycle tidak kan. Motorcycle tidak dijual secara online ya. Jadi dijualnya lewat retail. Artinya apa? Artinya kalau kita mau membeli motorcycle kita harus datang ke retailnya yang ke bagian ke sales organization atau bagian yang menjual motor. Namun untuk komputer kita bisa melakukan pemesanan ataupun pembelian lewat internet. Nah, ini untuk sales organization di Frankfurt. Nah, bagaimana untuk sales organization di Berlin ya? Dia
melakukan penjualan dengan menggunakan distribution channel itu wholesale trade ya. Jadi tidak melayani retail ya, dan tidak juga melayani penjualan lewat internet ya. Jadi langsung kepada distributor ya. Jadi wholesale itu kan distributor ya, atau grosir kan. Nah, apa aja gitu? Itu adalah motorcycle dan juga pompa. Nah, ini adalah sales area. Nah, kemudian di dalam modul SD juga ada plan dan storage location ya. Nah, plan ini memang dipakai di semua modul logistik ya. Baik itu SD, MM ya, production planning gitu kan ya. Jadi kalau di modul SD, plan ini menggambarkan tempat pengiriman ya. Tempat pengiriman ya, delivering plan ya. Tempat pengiriman barang. Nah, kalau misalnya di modul production planning, plan ini menggambarkan pabrik. Kalau di modul material manajemen, plan ini menggambarkan gudang. Ya, nah jadi di setiap modul plan ini bisa memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi atau melakukan setting ya pada parameter-parameter yang nanti akan ada di plan sesuai dengan kebutuhan modulnya. Seperti itu. Nah, ini sales area ya. Sales area ini dari plan ya. Dan plan ini kalau bicara di modul SD adalah delivering plan ya. Ya, ini terkait dengan storage location ya. Jadi masing-masing storage location ini, barang ini kan disimpan di storage location. Kemudian dia akan mengirimkan barangnya dengan menggunakan delivering plan ya. Nah, kemudian shipping point ya. Nah, shipping point ini adalah kita melakukan outbound delivery ya. Kita melakukan outbound delivery. Jadi titik pengirimannya itu apa sih? Bentuknya apa gitu ya. Misalnya bisa dalam bentuk, bisa dengan menggunakan truk ya. Jadi armada truk, ataupun shipping point-nya misalnya dalam bentuk di shipping point-nya itu shipping point stasiun kereta ya, misalnya, karena kita mengirimnya menggunakan misalnya kereta ya, atau bahkan shipping point itu adalah bandara ya. Jadi struktur organisasi yang mengatur bagaimana proses pengiriman ya, itu adalah shipping point ya. Nah, baik, itu adalah organisasi unit yang ada di SAP ERP ya. Jadi tadi di bagian pertama kita membahas organisasi unit yang ada di IDS-nya seperti apa, kemudian barusan kita membahas tentang organisasi